Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Januari, hujan sehari-hari. Begitulah kata orang-orang di masa lalu yang memang mengalami musim hujan tepat pada musimnya. Namun pada masa kini musim di Indonesia sudah tidak menentu. Pelajaran yang didapat di bangku sekolah tentang musim kemarau yang berlangsung dari bulan April sampai September dan musim hujan yang berlangsung dari bulan Oktober sampai Maret saat ini sudah menjadi kenangan belaka. Hujan memang turun di bulan Januari, tetapi hanya terkadang saja dan tidak berlangsung setiap hari. Itu pun sekadar gerimis dan jarang turun dengan derasnya. Tentu saja ada orang yang senang dengan hal tersebut karena tidak perlu khawatir kehujanan dalam melakukan perjalanan dan juga tidak takut mengalami kebanjiran. Namun tidak sedikit juga yang begitu merindukan turunnya hujan, tentu dengan alasannya masing-masing. Di penghujung bulan Januari, tepatnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari mendatang, akan berlangsung pergantian tahun baru Cina 2576 Kongsili atau Imlek 2025 yang merupakan tahun ular kayu menurut perhitungan berdasarkan 12 sio dan 5 unsur alam. Menariknya, setiap perayaan Imlek di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya selalu saja ada hujan yang setia menemani. Mengapa setiap perayaan Imlek selalu diiringi oleh hujan? Apakah mereka memang merupakan pasangan yang sehidup semati? Bagaimana dengan perayaan Imlek di bulan Januari pada tahun 2025 ini? Tentu seuntetannya tersebut baru bisa mendapatkan jawaban yang pasti pada tanggal 29 Januari mendatang. Jadi, mohon untuk bersabar menunggu jawabannya. Nah, daripada duduk bengong dan diam menunggu saja, maka tidak ada salahnya apabila sambil menunggu jawaban tersebut, kita akan bersama-sama menelusuri misteri tentang hujan yang selalu setia menemani perayaan Imlek. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan gugus tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika memberi penjelasan yang ilmiah sebagai berikut. Perayaan Imlek selalu diperingati pada kisaran akhir bulan Januari dan awal bulan Februari yang bertepatan dengan periode puncak musim hujan dan curah hujan yang tinggi. Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan hujan turun di periode tersebut, yaitu 1. Adanya aktivitas angin monsun Asia yang mempengaruhi potensi pembentukan hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan. 2. Terbentuknya pola belokan serta pertemuan angin yang memanjang di wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan sebagai dampak dari penguatan aktivitas angin monsun Asia. 3. Adanya aktivitas gelombang Rossby dan Kelvin di sekitar wilayah Indonesia selatan ekuator yang juga turut mempengaruhi potensi pembentukan awan hujan di sekitar wilayah tersebut. 4. Adanya Madden-Julian Oscillation, yaitu fenomena gelombang submusiman di wilayah tropis yang menimbulkan pergerakan awan dan hujan dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi di wilayah yang dilaluinya, termasuk di beberapa wilayah di bumi Indonesia. Jadi, sejatinya di akhir bulan Januari dan awal bulan Februari memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat hujan turun di bumi Indonesia, terutama di sekitar wilayah tengah dan selatan. Berhubung Imlek selalu jatuh pada periode puncak musim hujan,
Maka tidak mengherankan apabila selalu turun hujan saat Imlek. Menurut kepercayaan Tionghoa, hujan saat Imlek merupakan simbol keberuntungan dan kemakmuran sebagai pertanda baik yang membawa berkah. Jadi, persis seperti turunnya hujan dari langit, maka begitulah rezeki juga akan turun dari langit dan akan mengiringi di sepanjang tahun yang akan dijalani. Oleh karena itu, semakin deras hujan yang turun saat Imlek, maka semakin banyak pula keberuntungan dan kemakmuran di sepanjang tahun tersebut. Selain itu, hujan gerimis saat Imlek juga dianggap tetap membawa keberuntungan meskipun tidak sebanyak hujan deras. Namun jika gerimis berlangsung sepanjang hari Imlek, maka diyakini juga akan membawa keberuntungan di sepanjang tahun. Sahabat-sahabat Kristus, tentu saja tidak salah apabila hujan dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Karena faktanya, bagi orang-orang di negara tertentu yang kehidupannya sangat bergantung kepada cuaca, maka turunnya hujan memang membawa berkah. Di tengah terik panas, hujan adalah berkah. Bagi tanah kering, hujan adalah berkah. Itulah sebabnya di tengah terik penderitaan di negeri Babel, bagi bangsa Israel yang sedang mengalami kekeringan rohani di negeri pembuangan tersebut, maka hujan berkat dari Allah sangat diharapkan, sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yesaya pasal 44 ayat 3. Jadi sahabat-sahabat Kristus, selamat tahun baru Imlek dan selamat menikmati hujan berkat dari Allah di sepanjang tahun yang baru ini. Amin.